Ya, saya berharap dari Bapak Presiden ya bisa menggantilah Ketua BPOM yang sekarang ya, karena sudah terlihat sekali dia tidak bisa kerja ya. Mending diganti aja, Pak. Kasus produk Reza Gladys sudah memasuki fase yang membuat publik kehilangan kesabaran. BPOM telah menyampaikan bahwa ada produk yang izinnya dibatalkan, tidak terdaftar, dan masuk daftar kosmetik berbahaya. Informasi ini cukup untuk menunjukkan adanya pelanggaran yang menyentuh keamanan konsumen. Pada titik tersebut, publik berharap langkah berikutnya mengarah pada penegakan hukum. Namun justru muncul pemandangan yang bertolak belakang. Di tengah sorotan terhadap pelanggaran produk, Reza Gladys dan suaminya hadir dalam acara resmi BPOM. Bukan sebagai pihak yang dimintai tanggung jawab, tetapi sebagai peserta dalam forum kolaborasi yang dijalankan lembaga pengawas itu sendiri. Publik yang memperhatikan perkembangan kasus ini langsung mempertanyakan logika kebijakan yang dipertontonkan. Ketika BPOM mengumumkan pelanggaran, publik menganggap itu sebagai langkah awal menuju tindakan. Namun, ketika orang yang produknya menjadi persoalan justru muncul di acara resmi BPOM, konsistensi lembaga pengawas tersebut kembali diragukan. Masalah ini tidak bisa dianggap selesai dengan pesan informasi. Produk berisiko harus ditindak melalui proses hukum agar ada kepastian bagi publik dan setara bagi seluruh pelaku industri. Bila institusi yang bertugas mengawasi tidak menunjukkan ketegasan, kepercayaan publik pasti runtuh. Jika regulasi ingin dihormati, penegakannya harus tegas. Jika BPOM ingin dipercaya, langkahnya harus selaras antara kata dan tindakan. Jika kasus Reza Gladys ingin dianggap selesai, jalurnya bukan rilis, tetapi proses hukum yang adil bagi semua pelaku industri. Bagaimana menurut Anda? Beb, gue sampai gak bisa tidur mikirin deh. Yang baru pameran di BPOM kan bangga banget gitu ya. Berfoto di sana gitu. Udah kelihatan ya, boothnya itu ada di pojokan. Nah, lucunya, tempat mereka fotonya lebih ke pojokan lagi sampai umpul-umpulan fotonya. Kan kalau kita punya booth di pameran itu kan di atasnya kan ada nama perusahaan kita kan. Nah ini udah di pojokan, berfotonya makin ke pojokan, nama perusahaannya nggak ada, cuma tulisan KO doang sisa. Beb, itu booth apa gudang sih? Area sisa buat naruh-naruh barang gitu. Gak bisa tidur nih gue nih. BPOM kan lagi nggak dipercaya masyarakat ya. Nah, ini yang heboh posting-postingan ini ya, tau nggak? Dampaknya menambah ketidakpercayaan masyarakat sama BPOM nggak sih? Dia aja heboh sendiri kan. Soalnya perusahaan yang lain gue lihat kayak sebelahnya kan, gue lihat di postingan nggak ada yang ngedokumentasiin acara BPOM. Cuma dia aja heboh. Tapi masalahnya dia heboh bikin masyarakat tambah nggak percaya sama BPOM. Pokoknya gebiar ABG banget lah. Maaf, nggak bisa tidur soalnya gue. Ya, saya berharap dari Bapak Presiden ya bisa menggantilah Ketua BPOM yang sekarang ya, karena sudah terlihat sekali dia tidak bisa kerja ya. Mending diganti aja, Pak, Ketua BPOM sekarang, daripada ini nanti akan menambah beban pikiran Bapak ke depannya dengan masalah-masalah baru yang semakin melebar, meluas, dan kemana-mana menyerangnya. Ganti ya. Taruh orang-orang seperti Pak Purbaya di BPOM itu ya, yang tidak takut kepada siapapun, yang tidak tunduk kepada uang dan lain sebagainya ataupun pesanan ya. Ya, saya berharapnya Bapak menaruh orang seperti Bapak Purbaya yang saat ini ditaruh, Pak. Jadi kelihatan jelas BPOM itu bekerja, bukan seperti sekarang ini hanya Fispi kamu Raffi itu Pak Ogah itu Pak. Iya, ini grupnya si Nepos si Jafar Sodik itu grupnya si Nedol, Nenek Juatun Dedol, sama Raffi kan ini grupnya si Nedol. Gimana tuh laporannya di MDP Pak Ogah? Nggak jalan kan? Nggak jalan ya laporan kamu ya? Nggak jalan ya? Bukti masih terus ya? Nggak jalan ya? Sunio minta tolong ke IDI ya, nggak digatek ya? Cuy, gitu sama IDI. Cuy, serum got sama sunscreen sana hus Pak Ogah sana ambil cepean sana, minta sama Nedol dulu. Pak Ogah, kamu jadi lawyernya si Sunio Ki. Sebentar lagi dia pusing, dia butuh banyak lawyer tuh. Cepetan, tadi depan mata udah nyampe apartemen nih, dibilang itu apartemennya baru gitu ya. Kenapa nggak bilang ini apartemen di Jalan Sudirman loh? Pak Ogah,
Pak Ogah, bilang apartemennya baru. Pak Ogah, apartemen di Jalan Sudirman, tau kan harganya berapa Pak Ogah? Baru. Jafar Sodik, ayo nepos, nedol, nenek gedabrus, mana timnya? Mencret, ayo keluar. Jadi mencret. Timnya kan bisa mencret, iya kan? Oh sama satu grup itu. Si Kalau Behel grupnya itu. si Begeng, udah biarin aja tuh Suneo, ya bilangin nih kapan berdirinya SH ini ya, SHM-nya kapan, ya kan dibilangin itu baru. Alah, udah cepetan. Apa sih Sunda Pride? Iya, astagfirullah, mulut Suneo, ya mulutnya Suneo, ya mulutnya si Miss Mencret, ya udah itu kamu belain aja sana, ya udah. Kalau Doti memang mulutnya kayak begini, barbar. Ya udah, kalau kamu nggak suka ngapain juga komen-komen, tetap ngikutin Doktin. Nggak suka keluar kamu, ya ikutin aja sana Begeng, ikutin pemuja ular sana, penipu masyarakat, belain Suneo sana, gitu loh, ya udah sana ngapain? Kan biar dapat goceng. Biar dapat goceng, ya dapat goceng, bujer. Parkir aja dulu Pak. Ya, thank you Yana. Ya. Begitu di ini aja lah kalian ini para pengecut semua, muja receh sama kayak geng tikus, penakutnya luar biasa. Udah banyak baju, tapi bajunya tuh nggak bisa komen-komen doang, gibah, julid, ya astagfirullah, bilang masya Allah tabarakallah, kerjaannya nifu tuh kayak SS tuh ular tuh gayanya, masya Allah tabarakallah, dolim, bilang ngatain Dokti pemeras, ngatain Dokti dibayar sama pemasok merkuri, mana buktinya? Giliran dipanggil sama penyidik kabur. Datang dong SS, pemuja ular. Kalian puja-puja itu datang pada saat dipanggil sama penyidik. Jangan sembunyi. Sampai berulang kali panggilan nggak datang. Sampai naik sidik dijemput kamu kalau sampai nggak datang. Mau kan dijemput? Gitu. Pertanggungjawabkan omongan kamu. Gitu. Ya, jangan cuma bisa ngoceh aja ngomong pemeras lah, apalah, ada pret, julid pret. Ya, udah nggak usah. Oke. Dokter nggak bisa balas satu-satu, tapi yang jelas besok Dokter ada di PMJ jam 11 untuk memberikan keterangan atas laporan Dokter ke SS. Ya, jadi di sini pasti ada bujur-bujurnya juga. Silahkan ya untuk Pak Oga dan kawan-kawan, ya silahkan kamu melamar ke SS karena kan lawyernya kan sama tuh sama si Begeng, ya donaturnya sama. Ya, kalian para mafioso persekian ke Indonesia, Dokter nggak akan diam, Dokter akan lawan kalian satu persatu. Ya, selama kalian menggunakan nama dokter untuk menipu masyarakat, Dokter nggak akan pernah berhenti. Ya, jangan pernah korbankan masyarakat dengan titel kamu. Ya, diberikan kesehatan. Thank you untuk Ati Mafia, Ade April, Cupitong, Kucing Wali. Ya pokoknya semua nggak bisa disebutin satu-satu saking banyaknya. Ya, ada Pilari. Tuh tadi anti mafia siapa sih? Jadi penasaran deh. Kayaknya temen dokter. Thank you, makasih banyak Samvera, fans Nikita Mirzani, semua yang nggak bisa disebutin satu-satu. Terima kasih, kalian diberikan balasan yang berlipat-lipat oleh Allah, dan jangan pernah bosan ataupun menyerah untuk memberikan edukasi ke masyarakat. 43. Wah. Bahan nih. Cul, ide jahat gua. Kok bisa ya anaknya Koko cincin dengan istri pertamanya koar-koar soal si Nepos yang pernah jadi pelakor. Wah, bisa jadi habis ini si Nepos bakalan telepon gua mul. Dia bakal telepon gua karena dia panik nih. Kalau pas dia telepon gua bakalan korek-korek informasi dia soal dunia perbegengan dan dunia sirkus. Cerdas sekali kalian netizen. Bahan nih, bahan baru.